sampaikan bahwasanya kerugian ini akibat dari perbuatan maladministrasi atau pidana. Nah, boleh dijelaskan tadi kalau saudara ahli kan ditanya oleh penasihat hukum bahwa ketika terkait administrasi ya ini termasuk maladministrasi. Tapi bagaimana yang terkait pidana itu yang seperti apa? Ya, tadi saudara menyampaikan bahwa terkait ada penyimpangan genusnya tadi bahwasanya untuk pidana kan ada tipuan, paksaan atau suap. Hingga terkait pengadaan tadi ada kong kali kong atau kolusi, kemudian ada uang yang dikembalikan dan itu bertentangan dengan peraturan pengadaan barang jasa, hingga akhirnya uang yang keluar dari kas negara itu menggunakan bukti-bukti yang tidak benar misalnya. Apakah itu bisa dimaksudkan dengan tadi yang saudara masukkan 3 genus tadi dalam pidana? Baik, terima kasih. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Saya sedikit saja ke ahli ya. Tadi ahli menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, di mana ada terkait keterangan tentang kerugian negara. Tadi saudara sampaikan bahwasanya ada kerugian uang, surat berharga dan barang dan lain sebagainya. Nah, boleh dijelaskan sedikit terkait yang dimaksud dengan kekurangan barang itu seperti apa? Ya, kekurangan itu yang mulia adalah kekurangan atas hak yang harus diperoleh oleh negara. Nah, jadi misalnya negara itu mau buat meja ini adalah 100.000, tapi ternyata saat dilakukan pengecekan ternyata harganya hanya 75. Jadi kekurangan itulah yang 25 itulah sebagai kerugian negara. Jadi bukan kemudian muncul lagi 75 tambah 100 tambah 25 jadi 100 gitu. Jadi kekurangan itu adalah kekurangan hak yang harus diperoleh negara atas kewajiban negara yang sudah dikeluarkan. Begitu yang mulia majelis. Oke, menurut pendapat ahli seperti itu ya. Baik, kalau saya misalkan ilustrasikan, misalnya saya ingin barang misalnya ambulans dengan segala kelengkapannya, dengan wujud ambulans seperti itu. Tapi yang didatangkan oleh penyedia yaitu mobil pick up. Memang sama-sama bisa buat mengangkut, tapi secara manfaat dan tujuan awalnya diadakan tidak sesuai. Kalau seperti ini bagaimana ahli? Nah, kalau itu kan beda yang mulia, pick up sama ambulan gitu kan, beda jenis, beda tipe. Kecuali misalnya ini mobil-mobil pengangkut tapi ada sirine, yang ini ternyata mobil juga pengangkut tapi nggak ada sirinenya gitu kan. Tapi kalau tipe itu kan tidak apple to apple gitu yang mulia. Ya, ini misalnya tipenya karena dari merek yang sama. Ini misalnya sama-sama mobil angkut tapi yang satu sudah memang dari awal dibentuk memang untuk ambulan, tujuannya untuk ambulan. Kemudian satu memang dari awal dijual oleh perusahaan itu, merek itu juga memang untuk mengangkut cuma mobil-mobil pick up. Nah, apakah ini yang sudah maksudkan bahwa memang ada kekurangan barang atau memang barang ini ya memang tidak layak, tidak sesuai? Ya, kalau itu kan kembali pada penilaian yang mulia, apakah memang ketidaksesuaiannya pada tipe atau pada kesesuaian, maka kekurangan. Makanya kekurangannya apa? Kekurangan keseluruhan. Oke. Harusnya misalnya ini ambulan atau fungsi angkut gitu kan. Nah, itu kan berarti keseluruhan. Tapi kalau misalnya ini fungsinya ada karena kurangnya sirine atau enggak, berarti kan soal kekurangan tidak ada lampu saja, begitu yang mulia. Oke, baik. Kemudian tadi saudara sampaikan bahwasanya terkait kerugian ini harus nyata dan pasti. Boleh dijelaskan sedikit terkait nyata? Nyata itu yang mulia adalah bahwa uang surat berharga barang itu memang nyata milik negara. Buktinya apa? Uangnya ada di kas negara, sudah dikeluarkan negara. Barangnya dicatat, itu jadi milik negara. Surat berharga ditata usahakan menteri. Jadi barang itu nyata berdasarkan dokumen tadi milik negara yang mulia. Kemudian pasti jumlahnya itu pasti yang mulia. Jadi kurangnya 25 ya 25, jangan kemudian jadi 50 tambah berapa
berapa tambah berapa, yang memang harus segitu berdasarkan nilai buku dan nilai nyata yang wajar tadi. Oke. Gitu yang Apakah saya bisa tarik kesimpulannya bahwa yang dimaksud pasti ini ya memang bisa dihitung, nominalnya ada seperti itu? Oh ya, dihitung dan berdasarkan 2 dokumen tadi, begitu yang mulia. Baik. Kemudian tadi Saudara Ali sampaikan, ini saya lanjut dulu. Kemudian di pengertian kerugian negara ini juga ada yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Boleh dijelaskan yang dimaksud perbuatan melawan hukum di sini seperti apa? Ya, perbuatan melawan hukum itu yang mulia kalau kita kembali pada pasal 13 Undang-Undang 15.004 berarti kan ada indikasi pidana atau maladministrasi, begitu maksudnya yang mulia. Indikasi pidana atau maladministrasi. Betul, yang mulia. Apakah perbuatan melawan hukum ini juga dihubungkan dengan peraturan-peraturan formil? Misalnya dalam tata urutan perundang-undangan, yaitu ada dari undang-undang sampai dengan peraturan menteri sampai bawah seperti itu? Ya, kalau yang saya tahu sih undang-undang yang mulia ya, kalau misalnya identifikasi itu kalau di bawahnya dianggap sebagai kesalahan administrasi gitu ya. Seperti itu. Baik, tadi sudah sampaikan bahwasanya kerugian ini akibat dari perbuatan maladministrasi atau pidana. Nah, boleh dijelaskan tadi kalau Saudara ahli kan ditanya oleh penasihat hukum bahwa ketika terkait administrasi ya ini termasuk maladministrasi. Tapi bagaimana yang terkait pidana itu yang seperti apa? Ya, kalau mengacu pada putusan MK 25/2016 yang mulia, itu kan mengacu pada pasal 20 dan pasal 52 Undang-Undang 314. Jadi yang mulia, kalau saya melakukan kesalahan wewenang, prosedur, substansi pelaksanaan, salah spek, salah apa gitu yang mulia yang dapat segera dipulihkan, maka itu adalah kesalahan administrasi. Okay. Tapi kalau ada suap, tipuan, paksaan, maka itulah pidana. Begitu yang mulia. Suap, tipuan dan paksaan. Betul yang mulia. Apakah limitatif hanya terkait karena ada suap, tipuan dan paksaan saja? Ya, itu genusnya yang mulia, kembali lagi pada tadi cara identifikasinya pada laporan keuangan dan nilai nyata yang wajar. Begitu genus ya. Baik, misalnya saya mau mengadakan, saya sebagai yang ingin mengadakan, sebelum dilakukan pengadaan saya sudah koordinasi dulu dengan calonnya. Saya koordinasi, nanti kamu masukkan pelelangan ya, kamu masukkan penawaran, nanti kamu saya menangkan. Kemudian untuk mengantisipasi, karena barangnya spesifik yang bisa menghadirkan ya cuma pabrikan A misalnya. Tapi pabrikan A melalui perantara si B, si yang akan menggunakan jasa ini tadi menggunakan barang berkoordinasi dengan B. Nanti kamu masukin pelelangan, penawaran, nanti kamu saya menangkan. Tapi si B cari teman C untuk meyakinkan bahwa pelelangan ini ya memang fair. Tapi si C ternyata ya koordinasi juga dengan si B, kemudian harga penawarannya dibuat lebih tinggi, jadi supaya si A bisa menang. Kemudian ketika menang dibayar, dari pembayaran termin ada uang yang dikembalikan, kickback. Apakah ini masuk ranah pidana menurut ahli? Ya, kalau menurut saya sih yang mulia, kembali lagi apakah dengan cara-cara yang tadi dilakukan itu menimbulkan kerugian negara, tidak gitu kan? Kalau misalnya dengan cara itu kemudian ini kan sebelum menjawab panjang lebar kan tadi ditanya apakah itu perbuatan pidana atau tidak kan begitu. Lah kalau memang ahli bukan ahli pidana ya ngapain dijawab? Ayo yang mulia. Ya, kalau saya sih tadi yang mulia ada tidaknya kan, kalau saya seorang auditor, kalau tindakan itu dilakukan pertanyaannya apakah itu bisa masuk ke ranah bisa dipidana kan begitu. Ya kalau memang bukan ranah saudara tidak usah dijawab. Oh ya baik yang mulia, tapi kan niatnya audit yang mulia. Kecuali kan saudara kaitkan dengan soal perbuatan melawan hukum dalam konteks pengadaan. Nah itu nanti ahli bisa. Baik, yang mulia. Kalau pertanyaannya berhenti di situ ya. Baik, saya lanjutkan. Karena yang bilangnya pidana atau enggak yang mulia. Baik, itu. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia ketua. Baik, saya lanjutkan. Bahwasanya tadi saudara menyampaikan bahwa terkait ada penyimpangan genusnya tadi, bahwasanya untuk pidana kan ada tipuan, paksaan atau suap. Hingga terkait pengadaan tadi ada kong kali kong atau kolusi, kemudian ada uang yang dikembalikan dan itu bertentangan dengan peraturan pengadaan barang jasa, hingga akhirnya uang yang keluar dari kas negara itu menggunakan bukti-bukti yang tidak benar misalnya. Apakah itu bisa dimaksudkan dengan tadi yang saudara masukkan 3 genus tadi?
dalam pidana. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi 3 jenius tadi Yang Mulia kembali lagi pada esensi bahwa kemudian menyebabkan nilai buku dan nilai dari si barang itu memang berkurang. Sehingga betul, oh ini gara-gara Anda melakukan tindakan tadi sih sehingga harusnya beli meja 100.000 mengapa jadi 50.000 gitu loh. Sehingga kan muncullah kerugian negara berdasarkan nilai buku dan nilai nyata yang wajar tadi. Begitu. Jadi kalau esensi dari penilaian saya Yang Mulia dari hukum bukan publik, tindakan-tindakan tadi menjadi kerugian negara atau perubahan hukum ketika dinilai memang betul telah nyata dan pasti menimbulkan kekurangan uang surat berharga pada negara. Begitu Yang Mulia Majelis. Baik, ahli. Kemudian saya lanjutkan. Tadi ahli sempat singgung sedikit terkait dana lintas tahun, dana yang mungkin di keuangan publik, misalnya akhir tahun anggaran, kemudian dananya dikeluarkan. Tadi kalau penasihat hukum sempat tanyakan bahwa terkait uang yang dimasukkan ke rekening escrow. Apakah untuk pencairan dana yang dipindahkan rekening escrow itu membutuhkan bukti atau bukti-bukti material untuk mengeluarkan? Karena ini kan dana keluar dari kas negara ya. Apakah dibutuhkan bukti-bukti pendukung? Ya tentu Yang Mulia, untuk semua pemenuhan pembayaran ya tentu harus memenuhi bukti material. Oke, boleh dicontohkan misalnya apa? Tadi kan saudara sampaikan bahwa saudara ingat ada PMK di tahun 2012 bahwa apakah serta-merta dana ini bisa keluar? Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi? Ya, Yang Mulia sebagai contoh ya, semua belanja itu kan pasti kalau ditagihkan tentu harus ada, tapi itu tiap-tiap belanja kan beda. Misalnya Yang Mulia, SPPJ saya perjalanan dinas itu kan saya harus menyampaikan untuk menagih ke negara, saya harus sampaikan tiketnya, PP, hotelnya, jadi at cost, jadi harus detail. Ada yang lamsam, pokoknya Anda bayarkan saja sesuai dengan nilai ini. Ada, jadi bukti materialnya misalnya saya beli tanah 1 M, ya udah sertifikat dan penilaian jasa penilai 1 M nih, lamsam berarti Yang Mulia. Tapi atau yang bersifat at cost, Anda perjalanan dinas ke Jayapura, mana tiket dan hotel dan semuanya at cost, hotelnya, tiketnya, jalan parkirnya, tolnya gitu Yang Mulia, itu at cost. Jadi bukti materi itu Yang Mulia memang beda-beda untuk tiap belanja, begitu. Oke, apakah dalam tadi pengeluaran uang dari kas negara terkait pengadaan barang jasa, misalnya termin pertama sudah dibayarkan, masih ada sisanya yang tadi dipindahkan rekening escrow. Dalam pengadaan barang jasa, saudara tahu apa saja yang dilampirkan untuk bisa mengeluarkan dana itu dari kas negara? Nah itu beda lagi Yang Mulia, untuk karena kan untuk tanah misalnya bukti pernyataan penilaian atau dari kantor pertanahan, kemudian kalau benda yang lain beda. Jadi bahwa itu mengacu pada peraturan dasarnya tentang barang itu, misalnya Yang Mulia, misalnya barang itu tentang tanah maka mengacu pada peraturan mana. Kalau bentuknya mobil, bentuknya beda lagi Yang Mulia. Jadi semuanya bukti materialnya itu berbeda-beda, jadi bergantung pada karakteristik dari benda atau barang yang dibeli. Begitu Yang Mulia Majelis. Apakah ketika dokumen atau bukti material untuk mengeluarkan dana itu memindahkan dari rekening kas negara ke rekening escrow menggunakan bukti material yang tidak benar, misalnya bukti yang dibuat-buat, misalnya seolah-olah barang ini sudah tiba, dibuatkan berita acara barangnya sudah sampai atau serah terima, padahal itu belum pernah diserah terimakan, apakah diperbolehkan seperti itu? Ya tentu tidak Yang Mulia, kan nanti irjennya tentu harus melakukan penelitian. Bahkan kan Yang Mulia, makanya ada rangkaian jabatan antara PA, KPA, PPK, pejabat pengeluaran dan sebagainya, itu kan fungsinya untuk mengecek itu. Karena kalau tidak nanti tangan masing-masing itu salah semua, jadi akan jadi kesalahan mereka yang melakukan penandatanganan dokumen. Begitu Yang Mulia Majelis. Baik, terima kasih ahli. Dari saya sementara cukup. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan.